Mengapa China memberlakukan undang-undang baru anti-spionase? Kementerian Keamanan Negara China pada tanggal 2 Agustus kemarin mendorong agar seluruh warganya ikut membantu negara dalam program kontraspionase. Pemerintah Beijing juga berencana memberi penghargaan kepada warga yang berprestasi. Seruan untuk mempopulerkan pekerjaan anti mata-mata di kalangan masyarakat sipil ini merupakan bentuk implementasi dari perluasan Undang-Undang Anti-Spionase China yang mulai berlaku pada bulan Juli lalu. Kementerian Keamanan Negara dalam posting pertamanya di akun WeChat menekankan sebuah sistem yang membuatnya normal bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam rangka melawan spionase harus segera dibentuk. Seperti diketahui, Kepala Intelijen AS secara terbuka mengumumkan kartu terangnya terhadap China dengan gaya yang sangat sombong. Pada saat-saat kritis, China juga menunjukkan pendekatan yang sangat langsung. Satu langkah cukup untuk mengatasi lawan. Bagaimana sebenarnya Kepala Intelijen AS memperlihatkan kartu terangnya terhadap China? Dan apa pendekatan China dalam hal ini? Seperti diketahui, pernyataan terang-terangan Kepala Intelijen AS dan Direktur CIA William Burns dalam Forum Keamanan Aspen yang diadakan di Colorado, Amerika Serikat telah menarik perhatian media di seluruh dunia. Burns menyatakan di depan perwakilan beberapa negara bahwa AS telah membuat kemajuan yang sangat baik dalam membangun kembali jaringan intelijen mereka di China. Dan mereka sedang berusaha membangun kemampuan pengumpulan intelijen manusia yang kuat untuk melengkapi sumber intelijen negara lainnya. Tidak hanya itu, Burns juga dengan tegas menyatakan bahwa jika terjadi konflik militer di Selat Taiwan, CIA akan melakukan tindakan serupa seperti halnya dalam konflik Rusia-Ukraina. Para pakar dunia menganalisis bahwa pernyataan Burns ini terang-terangan memperlihatkan kartu terang dalam pekerjaan tidak mulia intelijen AS terhadap China. Hal ini bahkan pada era Perang Dingin antara AS dan Uni Soviet jarang terjadi. Dalam sepengetahuan kita, pekerjaan intelijen selalu menekankan pada keamanan dan kerahasiaan. Tetapi tindakan Burns dengan begitu berani memperlihatkan kartu terang terhadap Beijing kemungkinan memiliki dua tujuan di baliknya. Pertama, pihak AS berharap dengan taktik ini mereka dapat memberikan tekanan kepada China dan menciptakan kekacauan di dalam negeri Panda. Dengan secara terbuka mengumumkan pesan ini, mungkin Paman Sam berusaha menciptakan kesan di benak masyarakat China bahwa China dikepung dengan mata-mata Amerika, agar rakyat China menjadi khawatir dan cemas tanpa adanya konflik yang sebenarnya. Alasan kedua, pihak AS berharap dengan siasat ini mereka dapat menunjukkan kepada dunia bahwa AS masih merupakan sang penguasa jagat alam ini. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir, AS telah menghadapi penurunan dalam segala bidang sebagai penguasa dunia. Namun AS tampaknya enggan menerima kenyataan ini. Selain terus memblokir dan menekan pesaing utama mereka, AS juga mencoba menunjukkan kekuatan mereka dengan berbagai cara untuk menakut-nakuti semua negara di dunia. Langkah Burns saat ini adalah contoh yang sangat khas dari hal tersebut, kata Menlu China. Tidak lama setelah pernyataan William Burns, pihak Beijing segera memberikan tanggapan terbuka. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, dalam konferensi pers rutin mengatakan, kami telah memperhatikan laporan terkait dan sangat prihatin tentang hal ini. AS yang sering menjanjikan satu hal, namun melakukan hal lainnya, telah berulang kali menyebarkan informasi palsu tentang mata-mata China dan serangan cyber, atau istilahnya maling teriak tangkap maling. Pihak AS dengan terang-terangan mengumumkan mereka akan melakukan kegiatan mata-mata secara besar-besaran terhadap China. Ini terang-terangan mencampuri urusan dalam negeri China. Pihak China akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk secara tegas mempertahankan keamanan negara. Pernyataan China akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk secara tegas mempertahankan keamanan negara dari Mao Ning segera ditindaklanjuti dengan tindakan nyata.
Baru-baru ini, Biro Keamanan Negara China yang telah berdiri selama 40 tahun melakukan tindakan besar pertama kalinya. Biro Keamanan Negara China secara resmi membuka platform publikasi resmi di internet, dan akun WeChat resmi Biro Keamanan Negara juga telah hadir di hadapan publik. Melalui akun WeChat Biro Keamanan Negara China, warga internet dapat langsung mengakses platform penerimaan laporan Lembaga Keamanan Negara. Jika warga China menemukan situasi atau petunjuk yang mengancam keamanan negara, mereka dapat langsung melaporkannya melalui platform ini. Dapat dikatakan bahwa ini adalah proses yang sangat sederhana, nyaman, cepat, dan efektif. Sementara itu, Biro Keamanan Negara China juga telah mempublikasikan artikel pertama mereka dengan judul "Perlu adanya mobilisasi seluruh masyarakat dalam melawan spionase", yang mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi secara luas dalam aksi melawan spionase dan melindungi keamanan negara. Dalam artikel tersebut, Biro Keamanan Negara China dengan tegas menyatakan, spionase adalah kejahatan serius yang memiliki tingkat kerahasiaan, profesionalisme, dan bahaya yang sangat tinggi. Untuk melawannya diperlukan peran lembaga keamanan negara dalam menghadapi spionase. Namun, juga diperlukan partisipasi luas masyarakat untuk bersama-sama melindungi garis depan keamanan negara. Kali ini, Beijing merespons AS dengan pendekatan yang sangat langsung. Perlu diketahui, dalam sejarah 5.000 tahun, China selalu memiliki tradisi perang rakyat, yaitu mengerahkan kekuatan seluruh rakyat untuk melawan penjajah. Hari ini, dalam menghadapi aktivitas tidak mulia dari mata-mata asing, yang semakin meningkat dalam negeri, Biro Keamanan Negara China memanggil semua masyarakat untuk berpartisipasi secara luas dan bersama-sama melawan spionase Barat untuk melindungi keamanan negara. Sejarah membuktikan bahwa pendekatan yang sangat langsung ini sangatlah efektif dan seringkali dapat mengatasi lawan hanya dengan satu langkah. Sebagai contohnya, dalam beberapa tahun terakhir, China telah berhasil menangkap puluhan spionase asing. Salah satu kasus paling besar adalah ditangkapnya wartawan Australia sejak September 2020 yang memberikan rahasia negara China kepada negara lain. Yang terbaru, otoritas China juga telah berhasil menangkap seorang eksekutif di produsen obat Jepang, Astellas Pharma, pada bulan Maret lalu, atau sekelompok mata-mata AS di Hong Kong beberapa tahun yang lalu. Masyarakat China diingatkan akan ajaran Sun Tzu, The Art of War, kenali musuh dan dirimu sendiri. Dalam narasi ini, kita menyaksikan betapa kecerdikan, keberanian, dan partisipasi publik menjadi kekuatan yang mendefinisikan arah perang ini. Dengan partisipasi luas dari masyarakat dalam melawan spionase, diyakini bahwa para mata-mata asing ini akan tenggelam di lautan besar perang rakyat ini. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!